Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan coba merangkum apa yang akan kita pelajari di hukum acara perdata di semester ini. Di kesempatan ini sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak masuk sekali. Karena saya nggak boleh masuk malah. Karena saya waktu itu tes COVID ternyata malah kena. Jadi saya 10 hari tidak bisa kemana-mana. Jadi hari ini saya akan coba membahas tentang hukum acara perdata di pengadilan negeri. Nanti di hari kapan gitu? Kamis. Besok saya akan bicara tentang hukum acara pengadilan di pengadilan agama. Oke. Kenapa mata kuliah digabung? Saya ingatkan kembali. Salam. Alhamdulillah. Ya, dikunci ya? Tutup. Ya, masuk. Silakan, ditutup. Ditutup, Mas. Baik. Kenapa sekali lagi saya bahas ini, bahwa apa yang ada di pengadilan negeri dan apa yang ada di pengadilan agama. Pengadilan negeri di bawah peradilan umum ya, beda peradilan sama pengadilan. Itu berbeda dengan ini peradilan dengan pengadilan. Oke, peradilan itu badan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung. Sedangkan pengadilan itu adalah kantornya. Gitu ya. Ada peradilan umum, punya banyak kantor di tingkat pertama. Di tingkat pertama ada di semua kabupaten kota, kecuali yang masih dirangkap. Lalu dia nanti punya lagi tingkat banding di pengadilan tinggi di setiap ibu kota provinsi. Lalu dia nanti punya peradilan umum di tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Gitu ya. Namanya peradilan. Jadi kalau diucapkan peradilan berarti ini maksudkan secara kelembagaannya, secara satu bagian dari ada peradilan umum, ada peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Sedangkan pengadilannya itu berkaitan dengan wilayah yuridiksi. Yuridiksi misalnya PN Samarinda, PN Tenggarong, PN Balikpapan, dan sebagainya. Begitu juga di pengadilan agama. Pengadilan agama berarti kantor peradilan agama tingkat 1 di setiap kabupaten kota. Gitu. Kenapa ini dibahas bersamaan di mata kuliah ini? Saya ingatkan kembali walaupun sudah pernah saya sampaikan. Pada asasnya hukum acara yang dipakai sama. Loh, kenapa kalau sama kenapa beda badan peradilan, Pak? Beda pengadilan, Pak? Karena nanti dulunya, awalnya pengadilan yang ada di pengadilan agama ini disidangkan di pengadilan negeri. Dulunya. Dulu. Lalu kemudian dimekarkanlah bahasa kita sekarang ya. Dulu ada Kabupaten Kutai dipecah jadi Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat. Sekarang jadi ada Mahulu ya. Itu ada hal-hal khusus yang dibahas di pengadilan agama ini, di badan peradilan agama ini. Jadi hukum acaranya sama, apa yang akan saya baca, saya ceritakan secara highlight saja gitu hari ini. Gitu. Materi detailnya ada di Open Learning yang saudara bisa akses. Oh Pak, sudah beberapa dihapus. Kalau yang dihapus bisa diakses di penjelasannya di YouTube saya, itu pakai PPT-nya juga. Atau nanti saya bisa berikan juga PPT-nya. Gitu. Hari ini kita akan berfokus pada ini di hari Senin. Nanti hari Kamis kita akan bicara di sana.
Baik, kita akan cerita. Nah, saya akan dongeng selama 1 jam ke depan. Ya, bagi yang tertidur silakan saja, karena ini dongeng. Ada si A dan si B utang piutang. Ya, biasa A ngutangin si B. Ternyata si B nggak bayar. Oke. Apa yang dilakukan si A? Nagih hutang. Nagih si B. Ingat, dalam kasus wan prestasi, saudara sudah pelajari di hukum perdata, ketika ada peristiwa wan prestasi, yang harus dilakukan yang pertama adalah namanya somasi. Oke. Somasi itu surat teguran. Teguran kepada siapa? Pada kreditur yang bermasalah. Ya, sesuatu yang mereka tidak penuhi prestasi. Tolong bayar, tolong begini, tolong kirimkan ini, tolong ini, dan sebagainya. Dan prestasi bentuknya macam-macam ya, bukan hanya pembayaran. Saudara beli di salah satu lembaga e-commerce gitu, pesan, toko online gitu, nggak nyampe-nyampe. Itu kan bentuk bagian dari wan prestasi. Wan prestasinya nanti bentuk ganti rugi kan, kadang uangnya dikembalikan atau sebagainya. Nah, ini wajib ada. Kalau di perkara perbuatan melawan hukum, somasi ini tidak perlu. Oke, gitu ya. Wan prestasi. Sudah ditegur, tapi dia tidak mau juga bayar si B. Apa yang dilakukan si A? Dalam hukum acara perdata, dia bisa melakukan yang namanya gugatan. Gugat kemana? Kemana ini gugatannya? Pengadilan apa? Oke, diajukan ke pengadilan negeri. Di mana? Pengadilan negeri mana? Di mana? Jawabannya adalah di tempat tergugat berada. Oke, itu ya, ingat asasnya ya, di tempat tergugat berada. Terserah di mana saja yang dia berada. Karena ini urusannya kan hitung piutang aja tadi. Teman-teman sekalian, pada dasarnya, pada asasnya, A ini dapat mengajukan sendiri gugatannya ke pengadilan. Tidak perlu bantuan siapa-siapa. Tapi kebanyakan orang kan tidak paham proses di pengadilan. Tidak paham proses acaranya itu bagaimana. Nah, orang yang bisa melakukan acara ini, yang sudah hafal caranya itu, disebut orang yang suka beracara, itu pengacara ya. Sejak disebut pengacara. Pengacara ini dalam undang-undang disebut sebagai advokat. Jadi pengacara itu istilah umum masyarakat karena berkaitan dengan acara. Ini juga dulu istilah resmi. Dulu istilah resmi. Dulu tuh ada 2 istilahnya. 1 pengacara, 2 advokat. Loh, kok ada 2, Pak? Dulu ini 2 berbeda. Dulu berbeda. Apa bedanya kalau ini? Ya, Waalaikumsalam. Ya, silakan ditutup lagi ya pintunya. Kalau pengacara ini hanya bisa bertindak atau berbuat dalam lingkup satu pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi kan berarti di atasnya. Berarti disamakan dengan provinsi. Jadi dia hanya bisa beracara di satu provinsi. Dulu. Sebelum apa? Sebelum ada undang-undang advokat. Dulunya itu hanya disebut dengan nama pengacara praktek. Sedangkan advokat itu berlaku seluruh Indonesia. Ya, dulu punya perbedaan begitu. Ini diangkat oleh pengadilan tinggi, sehingga dia berlaku yurisdiksinya hanya di lingkup pengadilan tinggi tersebut. Sedangkan ini, kalau tidak salah saya agak lupa, diangkat oleh Kemenkumham. Dulu namanya Kementerian
kehakiman gitu ya. Dua hal yang berbeda. Setelah ada undang-undang advokat, semua disebut sebagai advokat. Tidak ada lagi pengacara, tidak ada advokat dalam istilah legalnya. Namun dalam masyarakat masih berlaku ada pengacara, ada advokat, ada konsultan hukum. Apalah pun namanya itu, pada dasarnya menurut undang-undang disebut sebagai advokat. Advokat inilah yang bisa memberikan bantuan hukum, proses pelayanan hukum, di mana? Di pengadilan. Salah satunya di pengadilan. Ada yang pengen jadi lawyer? Ada? Nggak ada yang pengen jadi lawyer? Jadi pengacara? Ada nggak? Enggak, Pak. Pengen jadi lawyer itu syaratnya satu. Yang bisa diangkat jadi lawyer ya, usia 25. Jadi kurang dari 25 tidak bisa. Minimal 25 tahun. Minimal. Jadi kurang ini, saya masih 17 Pak, ya masih tunggulah tahun sampai 25. Ya. Dia punya syarat lagi harus ikut pendidikan. Kan advokat. Ini lembaganya macam-macam, ada yang namanya PKA, ada PKPA, DKPA, apalah itu, pokoknya nama intinya pendidikan advokat. Oke. Ini biasanya biayanya sekitar 5 juta. Saat ini ya. Sekitar 5 juta. Ini biasanya hanya 2 sampai 4 minggu. Enak kan ya? Cuma 2 sampai 4 minggu. Kalian kuliah 4 tahun. Advokat itu cuma 2 sampai 4 pekan. Syarat di awal dia harus sarjana hukum. Kan gitu. Saudara belum sarjana, ya tidak bisa. Sarjana hukum atau yang disetarakan dengan ini, sarjana syariah atau apa. Sarjana kepolisian juga bisa. Jadi sekarang tuh banyak polisi pensiun jadi lawyer. Lucu juga. Lalu syarat lagi dia harus magang 2 tahun. Saya dulu magang di Jogja sambil saya S2. Jadi saya habis lulus S1, saya magang 2 tahun ini sembari saya S2. 2 tahun saya S2, 2 tahun saya magang. Itu saya ngambil kesempatannya di situ. Itulah alasan saya tidak kuliah ke luar negeri waktu S2. Alasan lain ya karena nggak diterima juga. Jadi 2 tahun. Tapi ini kelebihan kalau mau kuliah di dalam negeri, karena saudara bisa magang 2 tahun sembari lawyer. Bagi yang saya dulu magang di Jogja, sembari saya kuliah di Jogja, di salah satu law firm di Jogja. Sekarang pimpinan kantor saya itu sekarang jadi dekan di UMY. Ya, saya sekarang lapor ke bos saya dulu, mantan bos saya. Bos saya sekarang juga jadi dosen, ikut seperti bapak. Saya juga jadi lawyer. Nah, itu benar-benar jadi inspirasi saya. Oke, magang 2 tahun. Ada ujiannya. Ujian adalah namanya UPA, ujian profesi advokat atau apa namanya sesuai dengan lembaganya. Ujiannya itu katanya sih sekarang gampang. Kalau zaman saya dulu yang lulus itu sekitar 40% saja. Biaya ujiannya tuh 2 juta lah, kalau nggak salah. Jadi udah bayar 2 juta, gagal lagi. Kasihan amat ya. Jadi ada ujian. Jadi kalau ini sudah terpenuhi, semua checklistnya sudah terpenuhi, checklist, saudara akan diambil pengangkatan dan sumpah. Sumpah di mana? Di pengadilan. Yang ngangkat ini lembaga organisasi advokatnya, sumpahnya di pengadilan tinggi, PT. Saya dulu disumpah di PT Samarinda. Tahun 2017. Jadi sekarang saya 5 tahun baru jadi lawyer. Ya, 2017. Saya dulu magang mulai 2014. Kenapa saya baru disumpah 2017? Karena ini. Saya sudah lulus itu, tapi belum ini. Gagal disumpah. Jadi syarat-syarat harus terpenuhi semua. Gitu ya. Ini bagi yang mau jadi lawyer. Nggak mau, ya nggak apa-apa juga.
Oke. Bentar ya. Saya minum dulu deh. Ternyata capek juga jalan dari atas ke bawah sini. Mau parkir di bawah sini susah. Ngajar di ruko ini butuh tenaga lebih. Sarapan di atas, turun ke sini lapar lagi. Baik, lanjut. Pada asasnya saudara boleh bersidang sendiri di pengadilan negeri atau menunjuk pengacara kalau tidak terbiasa. Oke. Untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, jika saudara menunjuk pengacara, maka saudara membuat satu perbuatan hukum yang namanya pemberian kuasa. Bentuk bukti pemberian kuasa itu saudara bikin satu surat yang disebut surat kuasa. Ada materi di open learning. Ya. Jadi gunanya materi ini kenapa? Karena saudara akan mewakilkan kepentingan saudara ke pengacara tersebut. Bukti pengacaranya bisa mewakili saudara adalah surat kuasa ini. Surat kuasa ini punya syarat macam-macam, sudah saya jelaskan di open learning. Yang harus dipenuhi, kalau tidak, saudara, si pengacara gagal untuk mewakili saudara. Misalnya kemarin saya bicara tentang ada orang, ada badan hukum dan hukum. Biasanya saya singkat begini, tapi saya takut direkam nanti kelihatan di situ kok aneh sekali ya. Jadi saya tulis badan hukum ya. Kenapa ini dibedakan? Karena ini dua entitas yang berbeda. Maksudnya gimana? Dua makhluk berbeda. Ya kan yang makhluk hidup cuma ini Pak. Ini bukan makhluk hidup. Badan hukum itu apa contohnya? Apa contohnya badan hukum? PT. Tidak semua perusahaan ya. PT apa lagi? Koperasi. Yayasan. Kalau firma bukan. Ya. Oke. Contohnya ini ya. Ini kan makhluk mati Pak. Kan ini makhluk hidup maksudnya. Ini bukan makhluk hidup. Kalau memberikan kuasa, orang ini bisa langsung. Lihat ya. Saya bertanda tangan di bawah ini nama saya siapa? Namanya siapa? Namanya yang keren dikit lah, Harry Kane. Nah, kan? Oke, saya ini agak ngantuk ya karena capek-capek nonton, hasilnya 1-1 Spanyol Jerman. Oke, Harry Kane menunjuk pengacaranya, ya harus advokat ini. Nah, advokatnya namanya Alvaro Morata. Cetak 1 gol. Mainnya nggak jelas tapi cetak gol kan gitu ya. Baik. Saya tidak pilih Ferran Torres karena nggak gol-gol dia. Sudah depan gawang nggak gol-gol juga. Baik. Nah, pengacaranya ini ditunjuk gitu ya. Nah, kalau badan hukum, ini hati-hati. Oh, ini kan nggak mungkin nunjuk. Yang nunjuk itu siapa? Sesuatu badan hukum, dia akan diwakili untuk dan atas nama badan hukum tersebut oleh siapa yang ditunjuk dalam peraturannya, anggaran dasarnya atau apapun disebut itu. Kalau dalam anggaran dasarnya menunjuk, misalnya ketua yayasan adalah orang yang berhak mewakili yayasan, maka yang tanda tangan di sini harus ketua yayasan. Dan misalnya ketua yayasannya namanya siapa? Janganlah, jadul sekali itu. Apa? Namanya namanya Hidetoshi Nakata. Saking jadul ya.
Dia ini ketua Yayasan Jepang Bahagia, misalnya gitu. Dia orang yang berhak mewakili. Tapi ingat, saya kemarin ngajar di semester 7 penanganan perkara perdata. Jadi kalau saudara gitu, bosan ketemu saya, sabar saja kan nanti semester 7 ketemu lagi. Masih di mata kuliah ini. Lanjutannya, praktek ya gitu. Kalau ini cerita teori bagaimana surat kuasa itu, kalau di semester 7 nanti saudara yang bikin. Gitu. Jadi ketika saudara nanti semester 7 salah teorinya, saya akan salahkan dosennya dulu, nggak ngajarin. Kalau nggak ngajarin. Tapi karena dosennya yakin saya sudah ngajarin, jadi kalian yang saya salahkan, karena kalian yang lupa. Oke, ketua yayasan ini akan menunjuk pengacara. Sebut saja siapa namanya? Yang jadul juga dong. Ini kayak pilih nama. Saya dulu zaman ini tuh ada dulu striker Jubilo Iwata. Kalau kalian tidak tahu J-League, ada satu tim namanya Jubilo Iwata. Salah satu striker yang dulu yang saya suka namanya Nohiro Takahara. Nohiro Takahara. Oke, anggapnya lawyer ini ya, anggap aja sebutan nama. Ini dalam surat gugatannya berbeda dengan yang ada di sini. Orang ini, siapa namanya Harry Kane, menunjuk. Kalau yang badan hukum, dia harus menyebut ini. Bahwa yang bertentangan di bawah ini Hideyoshi Nakata, bla 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 bla, berdasarkan, kalau ini biasanya akta pendirian, yayasan itu akta pendirian, berdasarkan akta pendirian yayasan di bawah notaris bla 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 itu, untuk dan atas nama yayasan. Jadi harus ada kata gitu. Untuk dan atas nama. Dan atas nama Yayasan Jepang Bahagia. Menunjuk ini. Nohiro Takahara. Oke, gitu ya. Ini maksudnya perbedaan antara badan hukum. Kata-kata ini sepele, cuma untuk dan atas nama. Tapi kalau ini tidak ada, banyak di semester 7 tuh nulisnya tanpa ini, sudah langsung salah. Saya salahkan, ceret, gampang kan? Ngoreksi itu gampang, nggak ada sedikit, coret. Ngapain saya baca? Gitu. Oke. Ketika sudah ditunjuk pengacaranya, ada surat kuasanya, atau pribadinya sendiri mengajukan gugatan ke pengadilan, yang dia lakukan pertama adalah membuat gugatan. Ada materinya sudah, saya tidak perlu jelaskan. Intinya gugatan ini menceritakan faktanya. Ada 3 hal saja, menunjukkan siapa yang digugat, berarti kan si B. Ceritanya bagaimana? Ceritanya, ini utang berhitung dan sebagainya. Yang ketiga, minta apa? Cuma 3 hal itu. Siapa yang digugat, cerita faktanya seperti apa, lalu mintanya apa. Nah itu gugatan itu. Yang ini yang kalau bukan pengacara, ya dia belum biasa bikin. Ya nggak apa-apa kalau sudah. Saya pernah punya klien. Saya pernah real punya klien. Sok-sokan nyari di internet. Bikin sendiri gugatan ini dari internet. Hasilnya. Udah lama nggak matinya? Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Baik. Intinya tadi, ini di-download di internet banyak. Tapi, kalau saudara ngasal ya itu hasilnya acak. Saya kasihan betul, dia sudah keluar biaya untuk sebagainya. Diajukan gugatan, didaftar gugatannya kemana? Ke pengadilan negeri. Di tempat siapa? Di tempat tergugat berada. Pengadilan negeri ini, kalau dia pakai surat kuasa, didaftarkan juga surat kuasanya. Oke.
Dalam satu materi itu saya sebutkan bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah berbiaya ringan. Kenapa ada berbiaya ringan? Kenapa dia berbiaya ringan? Ada yang tahu? Ada materinya? Asas salah satunya bahwa hukum acara perdata itu berbiaya ringan. Kenapa dia berbiaya ringan? Ya. Berarti dia tetap butuh biaya. Pertanyaannya biaya buat apa? Administrasi. Administrasinya seberapa gimana? Nah, kita akan jelaskan di sini administrasinya itu kira-kira tuh habis berapa gitulah ya intinya ya. Nah, apa yang menentukan? Pertanyaan pertama itu biaya administrasi surat ya. Surat menyurat ini nggak banyak, kecil nih, puluhan ribu saja. Yang bikin banyak itu yang ini nih. Namanya relas. Relas itu adalah apa ya? Pemberitahuan, surat pemberitahuan. Surat untuk pemberitahuan apa? Ada beberapa yang diberitakan. Salah satunya apa? Ini kan si A gugat, B kan nggak tahu. Gimana ngasih tahu B gugat? Yang ngasih tahu bukan si A, tapi pengadilan yang akan mengirim ke Pak. Oh Pak, pakai JNT, JNE atau apa? Tidak. Di pengadilan itu punya seorang petugas namanya petugas pengadilan atau kita sebut jurusita. Ini yang akan mengantarkan by himself dengan dirinya sendiri yang mengantarkan surat relas itu ke B. Kalau nggak ketemu gimana? Ya dia pulang dulu, nanti pekan depan dia datang lagi. Harus ketemu. Kalau nggak ketemu, nggak ditandatangani surat terima relasnya itu berarti tidak terpanggil. Yang buat suratnya pengadilan. Hah? Apanya? Dari pengadilan negeri, itu tanda tangannya panitera perdata. Hah? Namanya panitera. Itu akan mengirim suratnya ke sini. Yang jadi masalah dengan biaya ini adalah relas itu kan harus dikirim dengan pribadi. Apa namanya? Dengan ini, tanpa melewatkan aplikasi pihak ketiga. Ya. Jadi dia ini yang bikin mahal. Ini memang kritik, tapi memang gitu aturannya. Harus orangnya bertemu langsung. Jadi maksudnya pengadilan itu bertemu langsung. Sehingga pengadilan itu menugaskan petugasnya untuk bertemu langsung dengan si tergugat. Yang jadi masalah adalah, ya kan tadi disurati juga si A-nya. Relas panggilan kapan sidangnya, kapan untuk putusannya apa tuh. Itu yang bikin masalah adalah jarak. Kalau Samarinda, ngirimnya dari, misalnya PN Samarinda kan di situ tuh yang dekat Lembuswana ke sana sedikit. Nah, itu ngantar ke sini misalnya kan, itu murah saja biayanya, sekian puluh ribu. Cuma saya pernah baca tuh di Tenggarong itu, kan PN satu pengadilan negeri itu memilayahi satu kabupaten atau kota. Yang bikin masalah itu biasanya satu kabupatennya gede. Dari Tenggarong ke Tabang gitu. Ini si orang ini harus sendiri datang. Ini dia yang harus ngantar. Biayanya tuh kalau nggak salah sekitar 1,2 sekali berangkat. Yang ditetapkan pengadilan. 1,2 juta. Itu yang nanggung siapa? Ini tadi ketika kita ngajukan gugatan, kita yang bikin DP namanya, panjar biaya perkara. Nanti biaya perkara itu di akhir bisa dibebankan ke salah satu pihak. Kalau A menang, nanti minta biaya yang keluar ini dibebankan kepada B. Boleh. Tapi kan itu nanti di akhir. Tapi kita bayar dulu nih biayanya. Panjarnya. Kalau orangnya jauh sini, ini bisa sekian juta. Saya pernah ngelihat perkara, tapi saya jadi tergugatnya, bukan saya yang menggugat. Itu panjar biayanya 17 juta. Salah satu alasannya, satu dia di PN jauh gitu. Dia sidang itu waktu di PN Balikpapan.
Tapi tergugatnya itu ada sekitar 10. Nah, bukan cuma B, C, D, E begitu. Jadi si ini itu menggugat sekian banyak orang sehingga totalnya itu 17 juta. Untuk apa? Untuk biaya administrasi dan sebagainya, pelas dan sebagainya. Yang disebut biaya ringan itu ya, dia maksudnya tidak dibebani biaya yang banyak, macam-macam. Cuma masalahnya biaya ini tuh mahal. Kalau tergugatnya jauh. Misalnya gugatan cerai. Gugatan cerai itu, kalau contoh ya, ini kan ada peradilan agama aja. Saya di Tenggarong-Tenggarong saja tuh biayanya sekitar 500.000 biaya ini nih. Cuma waktu itu datang kepada tim kami, ya, saya punya tim satu kantor ya, saya dirikan sama kantor sama teman, sebut saja teman saya namanya Bayu, satunya Sunario. Itu datang ke kami, orang mau cerai, si suami ada di Samarinda, si istri itu ada di Muara Wis, jauh. Ini yang bikin cerainya jadi mahal. Biaya ini jadi bengkak. Kalau di Tenggarong-Tenggarong sekitar segini, 500, 600. Makin jauh lagi. Makin besar biaya. Sekian juta. Itu ya. Jadi yang disebut biaya ringan itu sebenarnya ya biayanya sebisa mungkin tidak dibebani biaya macam-macam. Pak, kenapa harus bayar, Pak? Karena yang punya perkara kan situ. Negara menyediakan, tidak perlu bayar hakimnya, tidak perlu dibayar hakimnya, tidak perlu dibayar yang lain-lainnya. Nah, saudara, tapi harus membayarkan biaya pengiriman. Ini dihitung per kilometer. Tarifnya sesuai dengan apa namanya di aplikasi. Gitu ya. Masalahnya ada yang jauh. Gitu. Saya terakhir paling gede itu sidang tuh berapa ya? Saya yang tergugat tuh biayanya 13. Saya pernah tuh cuma 13. Ini saya pihaknya itu tergugatnya itu ada 5 gitu. Dan salah satunya ada yang di Balikpapan, ada yang di sidangnya di PN Tenggarong, ada yang di Samarinda, ada yang jauh di Jakarta, Jaksel. Ya. Daerah yang biasa terkenal dengan witches itu gitu ya. Gitu, anak Jaksel. Oke, ini yang bikin mahal sekitar 13 juta gitu. Jadi kalau biayanya ringan, ringannya itu tergantung perkara saudara. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Ada ya? Oke. Ya. Kalau di wilayah saya itu Pak, di Berau kan pengadilan kelas 2 Pak. Nah, yang kalau saya lihat di Samarinda ini pengadilan kelas 1. Perbedaannya itu apa? Yang kelas 1 berarti dia nggak naik kelas. Dari naik kelas. Enggak maksudnya. Enggak kok. Itu kelas itu jumlah perkara. Banyaknya perkara. Itu menentukan banyaknya perkara. Kalau kelas 2 B gitu itu ketahuan sepi. Pengadilannya sepi. Gitu. Nanti makin 1B, 1A itu makin ramai. Saya kemarin sidang, saya diminta jadi memberikan keterangan ahli di PPU, di Penajam, PN Penajam. Sepi pengadilannya. Kelas 2B, sepi pengadilannya. Dibandingkan Samarinda kan kelas 1A, ramai. Itu aja, menentukannya di situ. Jumlah perkara. Itu nanti hanya terkait administrasi pengadilan, jumlah hakimnya berapa. Nanti itu juga berkaitan dengan honor, itu berbeda. Itu administrasi saja. Paling gampang ya itu menentukan banyak tidaknya perkara. Gitu ya. Tidak semua kabupaten sudah punya. Mahulu kayaknya setahu saya masih ikut Kubar. Ada yang Mahulu sih? Ada yang Mahulu? Tidak ada ya? Mahulu itu sepertinya belum ada. Setahu saya. Seingat saya ya, tahu. Yang saya pernah tahu tuh
PA-nya, pengadilan agamanya itu di apa? PN mana dia? PA apa? Sendawar ya. Kutai Barat dia tidak pakai kota. Kalau yang jadul-jadul, pengadilan jadul itu pakai nama kotanya. PN Tenggarong, PN Samarinda, PN Penajam. Itu yang agak jadul. Kalau yang agak baru itu dia pakai nama kabupatennya. Saya nggak tahu juga alasannya. Baik. Ini ya. Tadi sudah sampai dia ngajukan gugatan. Bayar. Kalau sudah bayar, nanti akan dipanggil si B. Nih, tadi dipanggil, sidang hari pertama. Sidang hari pertama. Kalau dia datang, si B, si A dan B datang. Kalau nggak datang gimana? Ditunda, Pak. Ya, ditunda lagi. 1 pekan atau tergantung 1 sampai 4 pekan, tergantung jauhnya. Kalau dia tuh orang Jakarta biasanya ditunda aja 4 pekan. Tergantung, kan harus ngirim lagi. Nah, itu yang membuat sidang perkara itu rata-rata menghabiskan waktu 4 sampai 6 bulan. Ini rata-rata ya, perkara perdata. Saya pernah di PN Balikpapan tahun 2020 sampai 2021, satu perkara itu 1 tahun baru selesai. Saya sih senang-senang aja ya, makin lama kan makin bayarannya makin banyak. Nah, tapi rata-rata segini. Sidang hari pertama. Kalau nggak datang, dipanggil lagi. Nggak datang, dipanggil. Berapa kali dipanggil? 3 kali. Kalau nggak dipanggil, sudah dianggap tidak datang. Oh, aman Pak berarti saya tidak datang. Beres. Enggak. Tidak datang itu berarti perkara lanjut, nanti akan diputus dengan nama istilah perstek. Nah, berarti saudara akan baca dalam putusan itu, materi putusan, perstek. Putusan tanpa dihadiri pihak tergugat. Oh, berarti tergugat bebas? Enggak. Dia tetap akan kena. Apa yang dikenakan apa? Kenakan apa yang diminta oleh si A tadi. Jadi jangan dikira, banyak orang bilang, oh nggak usah datang, beres, biar cepat selesai. Contoh kasus yang saya contohkan ini adalah, ini kasusnya di PA sih ya, tapi ya, nggak apa-apa ya, saya contohkan di sini saja. Contoh cerainya, saya nggak lupa, ini muslim apa tidak, muslim saya tidak tahu ya. Tapi sidangnya cerai. Dan yang gugat si laki-laki. Saya lupa nama laki-lakinya, tapi yang perempuan namanya Mawar. Bukan nama palsu, nama sebenarnya. Kalian tahu kasusnya? Pas dengar kasus ini? Aduh, kudet sekali kalian. Ini baru-baru saja, ini rame karena ini. Kalau orang bilang, oh bapak ini nonton gosip. Enggak, saya memang suka cerita artis, cari kasus hukumnya. Karena itu nanti gampang untuk jadi contoh. Jadi Mawar ini, si suami ini, ceritanya, ini ramai sebenarnya di TikTok dan di Reels itu banyak ya. Si suami itu, kebetulan ramai di Instagram juga karena dia ini admin satu akun terkenal. Namanya Bapak-Bapak ID. Carilah ya, Bapak-Bapak ID itu. Gara-gara kasus, ini si suami ini, nanti ceritanya si Mawar, saya cuma ceritakannya. Dia tuh selingkuh sama baby sitternya si anak. Selingkuh sama. Kenapa dibilang selingkuh? Kasusnya ini diungkap oleh Mawar ketika si suami ini ujungnya nanti menikah. Habis dia cerai, dia nikah sama babysitternya. Oh, berarti dia dari dulu sudah selingkuh sama babysitternya. Katanya gitu, kata si Mawar, Afi. Kalian tahu Afi nggak? Kalian tahu Afi? Dulu ajang pencarian bakat ya, kalian masih kecil sekali. Dulu di Indosiar, Akademi Fantasi Indonesia. Ketahuan kali saya tua ya. Nah, babysitter, ini nikah sama babysitternya ini. Nah, googling nanti Bapak-Bapak ID ini. Saya follow ini karena dia banyak kasih tips-tips buat ya tips-tips macam-macam lah ya, kadang receh-receh gitu. Nah, ini kenapa saya ceritakan? Karena Mawar ini tidak datang waktu persidangan. Kata pengacaranya si suami, udah nggak usah datang aja biar perkaranya cepat. Karena kalau ini kan prosesnya jadi cepat, memang. Tapi ternyata si suami ini melalui pengacaranya tuh
bikin gugatan yang menceritakan bahwa Mawar ini orangnya nggak beres. Tapi dia nggak bisa bantah. Kenapa? Karena dia nggak datang. Ada implikasi hukum yang sangat berat ternyata ketika dibuktikan Mawarnya ini jelek gitu. Apa? Hak asuh anaknya itu jatuh ke siapa? Ke suami, bukan ke Mawar. Padahal aturannya, hukum asalnya, pengasuhan ini, hak asuh anak ini di bawah 18 tahun itu akan jatuh ke ibunya. Kecuali ibunya terbukti jelek, ya intinya gitulah ya. Nggak bisa ngurus anak. Yang ngurus selama ini babysitternya kok gitu. Nah, Mawar itu baru mencak-mencak, "Wah, saya dibohongi pengacaranya begini-begini." Ya, siapa suruh nggak datang? Jadi kalau lihat cerita-cerita begini tuh lihat aspek hukumnya ya, jangan cuma dengar ceritanya saja. Aspek hukumnya. Nah, ini. Ini pokoknya seru lah ngikutin kasus yang begini tuh. Karena ada aspek hukum. Contoh ya. Ada perceraian antara dua tokoh besar. Tokoh permusikan. Sebut saja Ahmad Dhani. Dengan mantan istrinya dulu namanya Maya. Dulu namanya Maya Ahmad, sekarang jadi Maya Estianti. Punya anak, 3 anaknya Al, El. Ininya kok tahu kalian? Kasus perceraian ini menarik, kenapa? Perkaranya sampai kasasi. Coba, cerai aja sampai kasasi. Kenapa? Karena salah satu yang dibahas dalam percayaan mereka itu adalah hak asuh anak. Yang jatuh ke siapa? Salah, ke Ahmad Dhani. Jadi selama ini Maya tuh kan cerita gini-gini. Tapi di pengadilan terbukti yang jelek itu Maya. Tahu kan faktanya? Cerita akun gosipnya. Saya cuma bicara tentang fakta persidangan bahwa yang jelek itu Maya. Kenapa? Buktinya pengasuh anak itu jadi. Al-Eldul itu jatuh. Saya nggak mau, ya jangan. Ya, saya tidak gosipnya ya. Saya cuma cerita bahwa di pengadilan, saya nggak tahu, ya bisa jadi, saya tidak tahu dia hadir atau tidak. Intinya, tapi kan kasasi berarti dia hadir. Intinya pengacara Ahmad Dhani sukses membuktikan bahwa Maya Estianti ini nggak beres dalam pengurusan anak, sehingga hak asuh anak itu jatuh kepada Ahmad Dhani, bukan jatuh kepada ibunya. Makanya ketika Dul kecelakaan itu kan, tahu? Yang ngurus siapa? Ahmad Dhani. Kenapa? Karena hak asuh anaknya tuh ada di Ahmad Dhani, bukan di Maya. Perceraian siapa lagi? Nah, makanya artis-artis perempuan banyak jelas. Siapa? Kade. Aurel sama anak adiknya tuh jatuh hak asuhnya ke siapa? Anak. Hah? Gini ya. Ini bukan cerita selingkuhnya. Ini cerita bahwa pengasuhan anaknya ini Mayanya jelek. Ini ceritanya tuh, ini buktikan bukan selingkuhnya, tapi anak itu selama ini, sama tadi ya, yang si suami tadi itu, anak selama ini tuh yang ngurusin siapa? Itu salah satunya buktikan. Ibunya tuh nggak tahu ngurus anak. Salahnya itu nggak tahu ya. Ini fakta persidangannya. Realnya seperti apa kan tidak tahu. Sahabat tadi kasus Maya itu kan Mawar tadi ya. Mawar tadi protes tuh karena wah ternyata saya dibohongi. Gitu. Itu kan hati-hati. Saya cuma cerita bukan kan. Hati-hati untuk hadir di sini. Kenapa? Ini untuk membuktikan. Si A ngomong macam-macam itu harus bisa dibuktikan. Pengadilan itu juga gitu. Sebenarnya kayak kasus KD ini bukan selingkuhnya sih yang dibahas itu. Yang dibahas itu adalah selama ini ngurus enggak, ibunya jarang di rumah. Nah itu salah satunya tuh. Ibunya jarang di rumah, anak itu seringnya sama bapaknya. Nah itu salah satunya. Hati-hati gitu ya. Ini. Saya nggak tahu kasusnya gimana. Memang ini bertiga tuh. Tapi kan bukan berarti. Ini kan bukan berarti mereka nggak dekat sama ibunya kan gitu ya. Tapi ingat hak asuh anaknya itu ke siapa? Gitu. Ada pertanyaan? Pokoknya saya nggak Pak. Saya pokoknya di kubu ini. Saya anti Mulan katanya gitu. Ya.
Karena sekarang ini lagi heboh lagi ya, ribut sama mantan vokalis grupnya. Pinkan Mambo. Maya jelekin Pinkan sekarang jelekin Maya gitu. Salah satu yang diungkit ini. Kalau Maya itu baik, kenapa anaknya jatuh ke situ katanya. Saya bukan akun gosip. Sama cuma cerita aja. Nah, gitu. Nah, dari kalau ngikuti artis itu, gitu ya. Itu kan serunya apa? Mereka tuh bohong udah biasa. Sudah biasa banget bohong. Nanti gitu. Nah, oleh karena itu, saya suka ngikutinya itu ngelihat aspek hukumnya. Hukum di pengadilan. Gitu ya. Gitu. Karena biasanya kalau ngajar enaknya nyontoin begini. Kalau cerita si Paijo sama Siti, ya itu biasanya ceritanya tidak ditangkap. Tapi kalau sudah cerita Ahmad Dhani dan Maya Zalianty, gitu. Fansnya Maya akan ngamuk. Begitulah ketika ada siapa ya itu? Oh itu fansnya Lesti menjelek-jelekkan anaknya Iis Dahlia. Sekarang kan kasusnya sedang berjalan di pengadilan. Gara-gara hanya netizen tuh aneh-aneh gitu. Baik, sidang hari pertama. Kalau hadir, dua-duanya hadir, ya, atau sidang hari pertama, kedua atau ketiga setelah panggilan itu, A dan B, apa yang pertama dilakukan oleh majelis hakim? Akan disidangkan oleh majelis hakim bertiga orang. Oke, apa yang dilakukan pertama? Baca gugatan? Ada lagi? Aduh, waktunya sudah terbatas ya. Saya percepat saja. Yang dilakukan pertama adalah mengecek identitas. Jangan-jangan orangnya itu bukan si A dan si B. Si A atau kuasanya, lawyernya ya, PH-nya itu. Atau B atau PH-nya. Dicek. Kalau yang datang penasihat hukum, surat kuasanya benar enggak? Lalu, satu, surat kuasanya benar apa enggak? Yang kedua, apakah betul dia ini lawyer? Karena pernah terjadi lawyernya abal-abal. Gitu ya. Sekarang ada rame lawyer yang katanya ijazahnya palsu gitu ya. Saya tidak sebut nama, sebut saja Rasman Arif lah gitu ya. Saya tidak sebut nama gitu. Lagi rame kemarin karena kasus. Oke. Setelah sudah pihaknya, apa yang dilakukan setelah ini? Sudah betul nih pihaknya A dan B. Apa yang dilakukan? Apa sidang berikutnya apa? Agendanya apa? Hah? Yakin? Apa ini? Ini acara perdata loh. Ada di materi. Nah, hakim akan tidak langsung masuk ke gugatan, tapi akan melakukan satu yang diminta oleh peraturan, yaitu namanya mediasi. Oke, mediasi. Mediasi ini, hakimnya kan 3 nih. Dia akan menunjuk mediator di luar 3 orang ini. Nggak boleh 3 orang ini. Boleh hakim, maksudnya hakim di pengadilan tersebut di luar 3 orang ini. Atau mediator non-hakim. Non-hakim ini yang pentingnya, nah ini kalau mau kalian ikut, dia pelatihan 1 pekan, nanti akan dapat gelar CME, Certificate of Mediator. Karena itu gelar-gelar 1 pekan ini gampang ya. Kalian SH lama banget. Sekarang gelar yang panjang-panjang ini bisa didapat dengan 1 pekan, 2 pekan. Ya. Ini mediator non-hakim. Dipilih. Untuk apa mendamaikan? Berapa lama? Diberi waktu 40 hari. 40 hari. Untuk apa? Untuk mendamaikan. Kalau damai, akan dibuat akta perdamaian. Apakah bisa damai? Perkara mayoritas tidak damai. Tapi ya ada yang damai. Dan ini gampang. Kalau si B mau bayar, udahlah. Nggak usah sidang lama-lama. Sidang sampai 1 tahun. Mending saya bayar aja. Beres. Walaupun misalnya sudah dibanting, dicekek, dilempar pakai bola biliar, bisa damai. Ya. Bisa kan? Sudah dibanting, dicekek, dilempar bola biliar. Bisa damai. Ini bisa aja. Damai. Oke. Kalau tidak, lanjut. Berarti perkaranya akan lanjut. Setelah 40 hari, nanti akan ada sidang. Laporan bahwa mediasi ini gagal. Majelis hakim, jadi mediatornya ini akan, namanya mediator ya. Antara ini mediator.
akan menyurati majelis hakim mengatakan mediasi gagal, enggak diajukan sidang berikutnya. Sidangnya namanya pembacaan gugatan. Yang pada nyatanya seumur hidup saya jadi pengacara tidak pernah dibacakan. Artinya kita hanya ngumpul berkas. Sidang itu hanya ngumpulin berkas. Itu dianggap sudah dibacakan. Jadi sidangnya itu cuma 3 menit. Yang lama tuh nunggu waktu sidangnya gitu, karena antriannya banyak dan sebagainya. Jadi saya tuh setahun ini cerita ini, saya sidangnya di Balikpapan. Jadi saya berangkat dari Tenggarong bersama, biasanya saya bawa orang yang nyupirin mobil. 3 jam perjalanan sampai PN Balikpapan. Nunggu sebentar, sidangnya cuma 3 menit, nyerahkan berkas gitu, habis itu pulang. Jadi saya datang, pengadilan masuk, ya, orang yang nyupiri mobil tadi ngopi-ngopi dulu. Nah, di kantin kan. Kopinya belum habis, saya udah keluar. Pak, selesai Pak. Pulang ya Pak, habisin dulu kopinya. Jadi kopinya belum habis, dia protes, kopi saya belum habis. Suruh pulang. Enak banget. Saya bilang nggak apa-apa Pak. Saya pulang lama apa bentar sama bayarannya gitu. Lumayan ya. Jadi sidang hanya jauh-jauh perjalanan bolak-balik 6 jam itu coba buat sidang 3 menit ya itu karena hanya menyerahkan berkas saja. Enak kan jadi pengacara? Enak ya. Sudah jadi pengacara aja. Kok Bapak jadi dosen? Itulah bedanya. Ya, saya setengah pengacara, setengah dosen. Pembacaan gugatan. Baca aja istilahnya ya pembacaan gugatan, tapi tidak itu. Jadi gugatan yang dibikin di awal tadi itu baru dibacakan di sini. Sebelum dibacakan itu masih boleh dirubah. Tapi rubahannya tidak substansi. Setelah itu dan masih boleh dicabut. Masih boleh dicabut. Batas dicabutnya itu ketika sudah diberikan jawaban. Jawaban boleh ditambah eksepsi. Itu ya. Ini biasanya berapa? Habis dibacakan, sudah dibacakan, gimana tergugat? Butuh waktu berapa hari untuk mengajukan jawaban? Biasanya 1 pekan. Makanya sidangnya 1 pekan. Makanya sidangnya jadi lama sedikit. Tuh. Diberikan jawaban. Setelah jawaban ada yang namanya replik, ada yang namanya duplik. Itu sudah ada di materi semua, tidak akan jelaskan. Proses keempat ini, empat proses ini kita sebut dengan proses jawab jinawab, saling menjawab. Karena intinya ini ngomong, dijawab ini, dibantah lagi, dijawab lagi. Gitu. Intinya seperti itu saja. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, benar? Gampang kan materinya? Iya Pak, detailnya itu yang salah, nggak ngapal-apal Pak. Nggak apa-apa, namanya juga proses. Oke, setelah tadi proses jawab jinawab, kalau ada berkaitan dengan kompetensi baik relatif maupun absolut, materinya ada sudah ya. Bisa, ini hakim bisa membuat yang disebut dengan nama putusan sela. Apa sih putusan sela ini? Prosesnya kan panjang nih ke bawah. Ya, dari awal sampai akhir. Di tengah-tengah ini dia sela dulu. Disela dengan apa? Dengan putusan yang bisa menghentikan proses ini. Jadi biar nggak capek-capek prosesnya dilanjutkan atau tidak itu nggak capek-capek. Contohnya apa? Oh, pengadilannya salah. Saya pernah jadi tergugat di PN Sleman. Di mana PN Sleman? Jogja ya, di daerah istimewa Yogyakarta. Di PN Sleman, itu saya diajukan gugatan yang menurut kami, tim bos saya itu, saya magang 2 tahun itu, harusnya diajukan di PN Jogja, bukan di PN Sleman. Dan betul, di putusan sela, hakim yang memutuskan harusnya di PN Jogja. Jadi perkara yang di PN Sleman, ini langsung, itu ya. Bisa ada, tapi ini tidak wajib ada. Hakimnya bilang tidak perlu, silakan aja. Jadi dimungkinkan ada putusan sela. Detailnya nanti ada di materinya. Oke. Kalau sudah ada putusan sela dan dilanjutkan, atau tidak ada putusan sela dan perkara dilanjutkan, prosesnya akan dilanjutkan dengan nama pembuktian.
pembuktian. Dibagi pembuktiannya si A dan si B. Apa saja alat buktinya? Ada di materi, saya tidak perlu jelaskan waktu kita sudah. Dikit lagi. A dan B. Misalnya ada surat ya. Ini saya contohkan yang sering terjadi ya, surat. Surat ini kan utama dalam acara perdata. Kalau di acara pidana yang nomor 1 itu saksi. Kalau sini surat. Sudah ada suratnya, saksi bisa kalah. Gitu. Kalau di sana ada suratnya, yang menang bisa saksi. Gitu. Pidana. Itu berkaitan dengan apa yang dicari. Kebenaran formalitas atau kebenaran material. Baik, surat ini yang dikirim ke pengadilan itu dibawa 2. Tolong diperhatikan. Surat yang dikirim ke pengadilan itu ada 2. Satu aslinya, satu fotokopinya. KTP misalnya, atau apa, KK, atau surat nikah. Dibawa dua-duanya. Aslinya dibawa, fotokopinya dibawa. Fotokopi ini harus dileges. Namanya leges di pengadilan. Sebenarnya bukan legalisir itu. Sebenarnya bukan leges, tapi istilah yang sering dipakai itu leges. Intinya itu pemeteraian. Diberi materai, ditempelin materai sini, terus diminta cap oleh kantor pos. Nah, pokoknya datang aja, Pak, mau leges bukti di kantor pos. Kenapa ini harus ada? Karena ini yang nanti disimpan pengadilan. Yang ini kita bawa pulang. Kan repot semua surat dibawa ke simpan pengadilan. Oleh karena itu yang ditunjukkan aslinya ini, nanti dicek apakah fotokopinya sesuai asli. Kalau sudah, nanti yang fotokopi inilah yang akan disimpan di pengadilan. Gitu. Ya. Surat. Bisa surat, ada saksi, macam-macam lah ya, ahli dan sebagainya. Nah, proses ini kan saksi itu kesaksian satu orang itu bisa lama banget. Kalau kalian nonton video persidangan seorang jenderal, sebut saja namanya Sambo itu. Lama tuh sidang-sidangnya ya kan ya. Satu saksi itu lama sekali. Nah, itu jadi satu hari itu bisa saksinya cuma 2 gitu. Kalau saksinya ada 10 gimana? Ya itu, minggu depannya lagi. Itu yang bikin lama. Sidangan lama itu salah satunya itu. Saksinya kan bisa banyak. Nah, perkara itu enggak satu hari ngurusin itu doang kan ya. Tapi kan perkara banyak, sehingga biasanya cuma 2 apa 3, minggu depan lagi. Gitu. Itu yang lama. Semua alat bukti itu di persidangan. Waktunya bisa sekian pekan ya. Setelah inilah nanti proses berikutnya para pihak mengumpulkan namanya kesimpulan. Apa kesimpulan itu? Ya cerita dia tentang pembuktian ini. Misalnya kan tadi ada gugatannya. Isi gugatan ini kata si A, nih terbukti oleh dia punya hutang, buktinya saksi ini atau surat ini. Oh, dia punya ini. Dia ceritakan di sini, punya hutang, punya apa, belum bayar dan sebagainya. Nah, dia tunjukkan bukti-bukti. Siapa yang wajib membuktikan itu? Si tergugat, si A, si penggugat. Karena dia mengklaim sesuatu. Sedangkan B, dia akan membantah juga dalam jawabannya. Enggak benar, saya sudah begini. Hutangnya bukan 500 juta, hutangnya itu sisa 200 juta misalnya. Buktinya apa nih? Buktinya surat ini, bukti transfer dan sebagainya. Nah, dari sekian banyak itu nanti disimpulkan oleh masing-masing pihak. Setelah kesimpulan ini, apa? Putusan. Beres. Dapat duit. Enggak ya? Ya. Oh ya, presensi. Siap. Ayo. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan berarti kan di ujian sudah bagus semua nilainya ya.
setelah ada putusan, ini bisa dua hal. Bisa dilaksanakan, langsung dilaksanakan, baik sukarela, atau butuh eksekusi dari pengadilan. Nanti ada materi pelaksanaan putusan. Itu boleh sukarela, boleh putusan. Oh ya, bayar. Ternyata sama si B tidak mau dibayar. Ya udah nanti, misalnya eksekusinya berupa sita, lelang, dan sebagainya. Macam-macam lah ya. Tuh. Sukarela, rela. Oke, kalau sukarela. Lah, ini kalau sudah berkekuatan hukum tetap. Inkrah van gewist. Kalau si salah satu pihak belum tentu menang A, belum tentu menang B, bisa mengajukan dengan nama upaya hukum. Oke. Upaya hukum ini bisa dilakukan. Apa saja upaya hukumnya? Ada di materi. Ada banding misalnya. Ya, ada kasasi. Nah, gitu ya, macam-macam. Diajukan kemana? Ke pengadilan dalam lingkup peradilannya. Ya. Kan tingkat 1. Tingkat 1. Bisa diajukan ke tingkat banding. Di mana dibandingnya? Di PT, Pengadilan Tinggi. Atau bisa diajukan kasasi ke mana? Mahkamah Agung. Ada sedikit perbedaan di antara tingkat 1, tingkat 2, dan Mahkamah Agung. Apa? Pada dua hal ini, hakim menjadi judek fakti. Apa itu? Dia hakim pemeriksa fakta. Sedangkan di Mahkamah Agung, dia akan jadi judeks juris. Pemeriksa hukumnya saja. Apa yang diperiksa hukumnya? Apakah penerapan hukum atas fakta ini, jadi faktanya nggak dicek lagi, itu sudah benar. Jadi kan hukum itu ada dua saja sebenarnya. Saudara cerita fakta. Yang kedua, penerapan hukum atas fakta itu. Kalau ada suami istri, lalu istrinya selingkuh, lalu hamil, lalu punya anak, lalu anaknya lahir, itu anaknya siapa? Secara hukum, selama mereka tidak bercerai, status anaknya suaminya. Apa? Itu membuktikan secara fakta pribadi. Tapi fakta hukumnya, makanya tadi, itu fakta. Tapi penerapan hukum atas fakta itu dua hal yang berbeda. Apakah si bapak itu bisa ngaku itu anaknya secara hukum? Sampai akhir zaman mau tes DNA yang membuktikan dia tidak bisa. Dan seluruh konsekuensi hukumnya, hubungan hukumnya nggak ada. Walaupun real tes DNA membuktikan dia anak selingkuhannya itu, si bapak selingkuhan. Waris dia tidak dapat. Ya, wali nikah dia nggak bisa. Oke, sampai tanggal 8 jam nanti sisanya. Oke. Jadi waris nggak bisa, wali nggak bisa, apalagi hubungan ini, kakak nggak bakal bisa masuk ke bapaknya. Bapak selingkuhannya itu nggak bisa. Lebih-lebih kalau yang tadi suami itu tidak menceraikan istri yang selingkuh tadi, nggak apa-apa lah, baik juga. Saya juga selingkuh juga kok, gitu misalnya. Dan pernikahannya itu masih ada tuh terjadi ya. Pernikahannya masih. Tidak bisa itu si anak itu
pindah ke selingkuhan, enggak. Tetap di kakak, siapa? Di kakak suami istri itu. Dan tertulis di hukumnya, anak dia. Gitu ya. Jadi antara fakta dan penerapan hukum atas fakta itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Ada orang menguasai tanah. Bertahun-tahun dia punya menguasai tanah itu. Iya kan, dari dulu saya sudah dari tahun 50 ngelola tanah ini. Tiba-tiba datang orang bawa surat tanah dan mengklaim tanah tanah itu masuk dalam sertifikat tanahnya. Yang menang di pengadilan siapa? Surat tanah. Kenapa? Karena si pengelola itu tidak pernah mengurus formalitas kepemilikannya. Itu ya faktanya, dia yang kelola selama ini. Kan banyak tuh di Kalimantan ini banyak. Tiba-tiba perusahaan mengklaim itu lahannya tambang, kena izin tambang dan sebagainya. Kenapa? Ini buktinya di suratnya di sini. Gitu. Selama sertifikat itu nggak batal, yang menang di mana? Di pengadilan? Surat itu. Begitu ya. Itu namanya penerapan hukum atas fakta. Ada pertanyaan waktu kita ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, silakan. Apa? Berbicara tadi tentang surat tadi berapa? Ya, surat ya. Nah, kalau misalkan nanti masih di dua-duanya ini punya SKP itu, Pak. Ya. Sama-sama surat tanah ya? Kan? Itu dua-duanya kan sampai itu masih Ya. ini diberkata masih ngurus SKP gitu, Pak. Ya. Sama-sama ngurusnya. Nah, itu gimana tuh, Pak? Ya, nanti dibuktikan di pengadilan. Contoh, mana yang lebih dulu mengelola tanah itu? Nah gitu, pembayar. Pajak bisa jadi salah satu bukti. Terus batas pebatasnya. Orang batasnya itu ngakui yang mana? Tetangganya, oh itu tanahnya Bapak A, bukan tanahnya Bapak B. Batas-batasnya. Kan ada batas-batasnya. Salah satu. Nah, itu nanti hadir di pengadilan sebagai saksi. Nah gitu ya. Nah gitu. Materai itu bukan bukti. Kadang-kadang kan kalau orang awam tuh dia bilang gimana nih kalau tadi sudah seperti ini kita suatu materai lagi. Tidak ada ya. Orang awam tuh pendapatnya tidak perlu diambil. Ada lagi? Bahkan sertifikat itu bisa kalah sama SKPT. Bisa. Dalam beberapa perkara bisa. Kalau terbukti dalam pembuatan sertifikatnya itu ada kecurangan. Itu ya, kita tidak mau menjelekkan, tapi pada faktanya banyak terjadi. Adalah ya, saya nggak bilang banyak terjadi. Ada mafia-mafia tanah yang kok bisa keluar sertifikatnya. Nanti itu dibuktikan. Misalnya dia punya sertifikat tanah itu. Di sertifikat batasnya adalah A, B, C. Ada orang di kanan A, si B, si C, si D. Di lapangan, bukan itu batas tanahnya. Berarti kan dia bohong. Nah, misalnya gitu. Ada bilang, saya nggak pernah tanda tangan ini. Nah, misalnya begitu dan begitu. Nah, itu bisa dibuktikan di pengadilan. Nanti prosesnya adalah pembatalan sertifikat. Sertifikat itu bisa dibatalkan. Jadi bukan berarti, oh saya sudah punya sertifikat pasti menang. Belum tentu. Gitu ya. Lagi? Ya, silakan. Kalau upaya seperti somasi atau mediasi itu bisa dikategorikan upaya litigasi. Dia mediasi, somasi ini non litigasi. Non litigasi itu ketika dia dalam proses persidangan ini. Gelar saya magister hukum litigasi. Materi saya mayoritas itu bicara tentang proses beracara di pengadilan. Walaupun ada materi juga bagaimana penyelesaian non litigasi. Jadi itu alternatif penyelesaian sengketa kalau undang-undangnya. Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sudah cukup? Terima kasih. Nanti tolong dikumpulkan presensinya. Ketemu lagi hari Jumat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.